Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan kalau boleh ada dan sehat. Karena anugerah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Siapkan hati dan jiwa kita Bapak Ibu. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami selalu ingat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, amin Yesus. Ingat kebaikan-Nya. Haleluya, dan segala anugerah Tuhan. Dan anugerah-Nya, selamatkan kami Tuhan, selamatkanku, amin Tuhan Yesus. Kasih-Nya setinggi langit, kasih besar kasih Allah pada kita. Amin Tuhan. Kami selalu ingat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Amin Tuhan. Ingat kebaikan. Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Sebab kasih
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datang Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Yesus. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Tak ada penundaan Tuhan. Tak ada penundaan, segera datang. Kerajaan-Mu datang Tuhan. Oh Yahweh datang. Haleluya Tuhan Yesus. Kehendak-Mu jadi.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, kami semua Tuhan, siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Baik kami dimanapun kami berada di rumah, di tempat-tempat lain Tuhan. Kami percaya kalau kami mengutamakan Tuhan di hari Minggu untuk beribadah, Tuhan memberkati kami. Pimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam pujian penyembahan kami. Memberkati kami semua, jemaat Tuhan, yang senantiasa begitu setia mengikuti ibadah. Berkati ibadah hari Minggu kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Yang dalam keadaan lemah iman mereka Tuhan, perkuat ya Bapa. Bangkitkan semangat yang berapi-api untuk kembali beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah hari ini. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kita akan memuji Allah kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Amin, Kau Tuhan. Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup merubah ratap-ratap begini jadi tarian indah bagimu. Katakan Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, amin. Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi haleluya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Amin. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratap-ratap begini jadi tarian indah. Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratap-ratap begini jadi tarian. Mengubah air, haleluya. Mengubah air menjadi anggur manis, mengubah ratap jadi tarian indah bagiku. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya cuman Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Saat kita mungkin dalam keadaan kita bersedih, Tuhan berikan roh sukacita dalam hidup kita. Memberi kedamaian dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan. Kami selalu panggil nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku panggil nama-Mu. Oh haleluya. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Saatnya aku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah mengarah Tuhan, mengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Kami dapat temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku panggil nama-Mu. Kami selalu dengar jawaban-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Amin. Seruan hatiku. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin.
kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Siarabaya, siarabaya, sikirabaya, sikirabaya, haleluya. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau Allah, sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami. Kami sungguh menyadari bahwa kalau kami ada hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, dapat menikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan bermanfaat bagi kami, dan biarlah Tuhan disenangkan di atasnya. Tuhan, saatnya kami mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman Allah yang hidup. Dan kami berdoa, setiap penghalang yang membuat kami tidak dapat mencerna kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, dan Engkau yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Mengurapi hamba yang mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi jika Roh-Mu yang berbicara, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang 25, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang, sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun maupun akan saatnya." Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun saatnya. Dari firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini, saya memberikan judul persiapan dan bukan kesempatan. Sering sekali orang berdoa ketika dia tidak punya pekerjaan, Bapak Ibu. Dia bilang gini, Tuhan berikanlah aku kesempatan untuk dapat bekerja. Berikanlah lagi aku kesempatan untuk dapat bekerja. Tetapi kesempatan akan terjadi bagi setiap orang yang punya persiapan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kesempatan bagi setiap orang yang tidak punya persiapan. Dalam hal mengiring Tuhan pun, kita tidak mungkin mendapat kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga kalau kita tidak punya persiapan. Kesempatan akan selalu ada bagi orang yang punya persiapan. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tuhan selalu mengatakan, lihat pintu, aku akan membukakannya bagimu. Itu kesempatan bagi setiap kita untuk terakhir kalinya dalam hidup ini. Tetapi sebelum itu, kita masih ada dalam dunia. Kalau engkau yang masih muda, kepengen menikah, ya, pengen menikah, Anda harus punya persiapan. Saudara harus punya persiapan. Persiapan apa? Mental, persiapan sudah berpikir matang-matang bahwa apapun yang terjadi ke depan sudah mengikat di dalam kasih Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu juga ada mungkin orang yang seperti ini. Dia pengen membeli mobil, ya, pengen membeli mobil. Dia membeli mobil, sanggup membeli mobil karena dia menabung bertahun-tahun. Tetapi untuk servisnya per bulan atau 1 kali dalam 2 bulan tidak sanggup. Nah ini pun harus mengalami yang namanya persiapan. Kalau tidak ada persiapan, maka tidak ada artinya. Apapun yang engkau miliki, apapun yang engkau minta kesempatan daripada Tuhan, itu tidak ada artinya. Orang yang selalu berpikir bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik, percayalah, jerih lelah yang dia lakukan tidak sia-sia. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang kita pelajari dalam hal ini? Orang bijak biasanya melihat beban. Beban di depan dia ada 25 kilo. 25 kilo ya. Perbedaan orang bijak dengan orang kuat ya. Orang kuat tidak selalu identik dengan orang yang gemuk ya, Bapak Ibu ya. Enggak seperti itu. Alkitab tidak mencatat demikian. Ya, jangan nanti wah badannya kan besar jadi pasti bisa mengangkat beban yang begitu banyak, tidak seperti itu. Tapi mari kita bedakan dalam pola pikir kita bahwa perbedaan orang kuat dengan orang bijak itu sangat jauh berbeda. Ketika orang bijak melihat beban di depannya ada 25 kilo, dia berkata begini, saya bisa mengangkat beban itu tetapi dengan cara lain. Kalau saya mengangkatnya 1 kali, itu membuat tulang saya encok. Besok-besok saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Lebih baik saya mengambil 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, dan 5 kilo. Sampai 25 selesai dan dia bisa mengangkutnya. Kalau orang kuat, merasa diri kuat, 25 kilo itu mah kecil. Ya angkat sekaligus. Apa yang terjadi? Tulang punggungnya pada kesakitan. Besoknya tidak bisa bekerja. Tetapi orang bijaksana, dia masih bisa bekerja. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini. Dalam menghadapi hidup ini, tidak perlu kita seperti orang harus fight. Kalau enggak bisa gitu. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan minta kita, mintalah hikmat daripada Tuhan supaya kita bijak di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kalau tidak, engkau dan saya akan terus merasa lelah. Merasa tidak sanggup dan tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau engkau meminta hikmat daripada Tuhan dan engkau dibuatnya bijaksana dalam mengalami persoalan kehidupan kita apapun pada hari ini, saya mau katakan,
bahwa persoalan kita itu gak ada apa-apanya. Tuhan membuat kita menjadi mampu karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Bapak Ibu, anak-anak muda contohnya. Ya, anak-anak muda di GSIA Raja Wali banyak anak-anak muda ya. Banyak yang sudah bisa menikah, banyak yang masih remaja gitu ya. Anak-anak muda contohnya pacaran bertahun-tahun. Maksa. Dia yang aku mau. Dia yang aku mau, tapi dia tidak mau aku. Sakit hati. Padahal dia tidak tahu bahwa itu bukan pilihan Tuhan yang terbaik buat dia. Caption remaja bilang begini, kalau memang betul-betul dia menyayangi kita, dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia. Ngapain? Capek-capek. Ngapain? Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, kadang-kadang kita memaksakan seolah-olah kita mampu memaksakan dengan hal apa yang kita mau, padahal Tuhan tahu bahwa kita belum siap dengan apa yang sedang terjadi. Di pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita betul-betul punya persiapan. Sekali lagi kita perlu persiapan. Kita harus punya yang namanya waktu-waktu persiapan bersama dengan Tuhan. Di dalam Matius pembacaan Alkitab 25 ayat 1 sampai 13, ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini, yang pertama sekali yang dapat kita pelajari dari perikop yang telah kita baca, ayat 3 dan 4 berkata demikian, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, tadi ada konfirmasi dari lagu. Kerajaan Allah pasti akan segera datang. Pasti akan segera datang. Dan tidak akan ditunda lagi. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita perlu mengerjakannya dari sekarang. Saya mau bahwa kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari betul dalam kehidupan ini bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus punya persiapan dari hari ini. Di ayat 4 dan ayatnya yang ketiga, 3 dan 4, menceritakan bahwa ada dua kelompok gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana memiliki persiapan, mereka membawa minyak mereka, ada juga pelita. Pelita itu sama artinya dengan lampu ya Bapak Ibu. Ya, pelita itu sama dengan lampu. Dan gadis-gadis yang bodoh justru mereka hanya membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Saya kasih tahu bahwa kita perlu persiapan di dalam mengiring Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, jangan kita berkata bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan. Yes, that's good. Oke, itu bagus. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan tidak berkata, wow oke. Dia sudah percaya kepada saya. Masalahnya kita masih ada di bumi ini. Kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini. Tidak langsung ketika kita percaya, langsung meninggal. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk dapat terhitung dan menjadi pilihan Allah yang masuk dalam kerajaannya, kita perlu sabar dan bertekun dalam menantikan Dia. Ya, kita perlu yang namanya kesabaran, kita perlu yang namanya ketekunan. Di ayat 5, ya, 5 dan 6, firman Tuhan mencatat begini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kadang-kadang kita mengantuk ya, menunggu seseorang. Pernah menunggu seseorang begitu lama, bete, ngantuk, yang ada pengen marah gitu. Kok kamu lama banget sih, apalagi kalau yang masih pacaran gitu ya. Dulu saya waktu sama Ko Andi kalau dia udah datang, udah janji jam 7, lewat sedikit aja. Saya tidak mau lagi keluar, jangan main-main, karena saya marah, saya nggak suka gitu. Saya maunya on time, saya maunya
ibarat gambar real pitch gitu loh. Gambarnya itu natural, jadi you janji begini harus jadi gitu. Jadi kadang-kadang kita ketika kita menanti seseorang, kita menjadi mengantuk, sebel, marah. Dan mungkin saja kita sudah tidak mau lagi. Nah, gadis-gadis bodoh di sini diceritakan oleh firman Tuhan juga, seumpama seperti itulah orang-orang yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak punya persiapan, sudah tidak punya minyak. Mereka karena merasa lama kedatangan Tuhan kok tidak jadi-jadi. Dari saya masih kecil dikasih tahu sama pelayan sekolah minggu, dari saya sudah besar seperti ini dikasih tahu bahwa kerajaan Allah akan segera datang, kedatangan Tuhan akan segera datang. Kok belum jadi-jadi? Lebih baik saya tidur. Apa yang terjadi pada kita hari-hari ini? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam persoalan kita, ketika Tuhan tidak datang menolong, kita tidak bilang lagi kepada Tuhan, Engkau tetap penolongku. Saya suka perkataan para hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Sekalipun Allahku tidak menolongku, aku tetap menyembah Dia. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, dia tetap menyembah Tuhan. Kadang-kadang inilah yang terjadi kepada kita pada hari-hari ini. Kita bosan dengan pandemi yang ada. Kita melalaikan segala tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tidak punya persiapan setiap hari, tidak punya waktu pribadi dengan Allah setiap hari. Atau mungkin kita lalai, tidak lagi memperhatikan keluarga, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi punya doa di dalam keluarga. Karena kita sudah merasa, aku ngantuk Tuhan, aku capek bekerja sepanjang hari. Lebih baik aku tidur. Saya mau katakan, Anda tergolong wanita bodoh, gadis bodoh jika Anda melakukan itu. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk bangkit kembali. Dan jika Anda yang sudah, Bapak Ibu yang sudah di rumah, saudara-saudari yang sudah betul-betul bangkit di dalam Tuhan, ayo semangat kembali. Ayo terus bersemangat. Kita menyadari bahwa kedatangan Tuhan akan segera datang. Oleh karena itu jangan tertidur. Ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dalam hal ini berdoa, menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin bosan kali ya mendengar kata berdoa, membaca Alkitab. Ya, saya tidak mau tahu. Karena itu pun yang saya dengar hampir setiap hari. Dan bukan untuk kepentingan orang lain. Itu adalah kepentingan kita sendiri. Untuk dapat terhitung dan menjadi pilihan Allah yang bisa masuk dalam kerajaan surga, kita perlu sabar dan bertekun dalam menantikan Dia. Melatih kesabaran penuh di mana kita belajar bahwa menantikan Tuhan itu harus. Perlu dengan kesabaran, perlu dengan ketekunan. Yang ketiga, di ayat 7, 8, dan 9 saya simpulkan seperti ini. Hal kerajaan surga tidak dapat melakukan transaksi, pinjam meminjam, apalagi transfer. Kadang-kadang kita kalau lagi butuh ya, transfer dulu dong duitnya ke gua gitu ya. Gua butuh nih segini besarnya gitu ya. Tapi dalam kerajaan surga keselamatan kita masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada istilah pinjam meminjam. Tidak ada transaksi di dalamnya dan juga tidak ada transfer. Ya, di ayat yang ke-7, 8, dan 9 berkata demikian, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Sudah telat. Tidak ada pinjam meminjam. Makanya Tuhan mencatat dalam firman-Nya, Dia bilang, imanmu yang menyelamatkanmu, bukan orang lain. Bukan suami kita, bukan anak kita, bukan pendeta yang berkhotbah. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita sendiri. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga,
Kalau engkau mau terhitung di dalam kerajaan surga, percaya, sadari hal ini di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, bahwa tidak ada pinjam meminjam keselamatan kepada orang lain. Tetapi kita sendiri, iman kita sendiri yang membangun iman kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Kita yang menentukan itu. Ya. Mungkin masih di awan-awan saya punya khotbah ini, tapi saya mau bilang begini. Saya tidak tahu detik ke depan apa yang terjadi dengan kita. 2 tahun yang ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Mungkin Tuhan datang kepada kita. Apakah kita sudah percaya akan hal ini? Karena kita tidak selamanya ada di bumi. Tidak ada pinjam meminjam Bapak Ibu. Apalagi melakukan transfer atau transaksi lain di dalam hal keselamatan. Kita yang mengerjakannya sendiri, kita sendiri yang melakukannya, kita yang harus punya persiapan, kita juga yang masuk dalam kerajaan surga, bukan orang lain. Dan saya tidak merasa cukup bahwa ketika saya berbicara di depan Bapak Ibu, oh saya sudah masuk kerajaan surga, tidak. Hanya orang-orang yang setia dan taat sampai akhir kehidupannya. Itu yang bisa masuk, taat setia dalam kehidupannya, di dalam imannya kepada Tuhan. Hal yang keempat yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan juga bagi Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 sampai di bawah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, gadis-gadis yang lain ini adalah gadis-gadis yang bodoh tadi. Mereka pergi membeli minyak. Tuan, bukanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Yang keempat, saya mau bilang begini. Ketika saya merenungkan bahwa hal kerajaan surga itu ada batas waktunya. Kalau makanan ada expired, ya, tidak selamanya Tuhan bilang berbuatlah semaumu, selalu nanti kerajaan surga nanti untukmu. Tidak, ada batas waktunya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita masih percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Tetapi kalau kita sudah mulai mundur, mari bangkit lagi. Karena hal kerajaan surga ada batas waktunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa masih muda, kita merasa masih kecil. Banyak yang kita dengar hari-hari ini tabrakan di sana, meninggal di sini. Padahal umurnya masih muda. Kita tidak tahu Tuhan kapan mau datang kepada kita masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa hal kerajaan surga ada batas waktunya. Oleh karena itu jangan main-main. Ya, bagi Anda yang siap, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah atau yang di tempat ini, yang siap masuk dalam perjamuannya, harus punya persiapan. Harus punya persiapan. Jika tidak, dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Itulah sebabnya Tuhan berkata, selama masih siang, kerjakanlah. Apa yang dapat kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu? Kita semakin punya banyak waktu untuk main Facebook. Kita semakin punya banyak waktu untuk main Instagram. Ibadah yang kita lakukan juga YouTube, Zoom. Mungkin saja sedang kita beribadah di Zoom, tapi kita lagi main WhatsAppan. Atau mungkin kita lagi dengar firman, kita main chattingan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang Tuhan sebenarnya jenuh melihatnya. Saya berpikir seperti ini, Tuhan, kebanyakan para hamba Tuhan, ketika mereka berkhotbah, yang di belakang jemaatnya itu jarang sekali yang benar-benar mempedulikan. Mungkin mereka dengar, tapi mereka main HP terus. Tapi ketika pandemi ini, Tuhan benar-benar memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu melalui HP. Tuhan memberi kesempatan itu bagi kita. Tapi hari-hari ini bisa gak kita? Bisa gak kita
memprioritaskan mana yang harus kita lakukan dulu melalui HP ini. Melalui Android, melalui laptop kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas. Pilihlah mana yang kita mau. Tapi ada satu kesempatan yang akan terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita pilih. Yang menentukan kita masuk dalam perjamuannya Tuhan atau tidak, itu persiapan yang kita lakukan dari hari ke sehari. Apa itu? Kesempatan apa itu? Banyak orang mencari kesempatan pekerjaan, kesempatan untuk naik gaji, kesempatan untuk naik level, kesempatan-kesempatan seperti itu dapat kita kerjakan. Tuhan bisa kasih kesempatan itu seandainya kita punya persiapan. Namun saya mau memberi kita satu pikiran, atau saya mau mengajak kita pada pagi hari ini supaya kita menyadari betul bahwa kesempatan yang tidak bisa kita pilih akan segera datang dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, yaitu kesempatan untuk meninggal. Kesempatan untuk pergi dari bumi ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau bilang, kerjakan keselamatan kita. Saya mau mengerjakan keselamatan saya dengan saya punya waktu dengan Tuhan, dengan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berdoa berharap mau setia kepadanya, mau taat kepadanya. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Itu yang diselamatkan, bukan. Tapi mereka yang melakukan firman-Ku. Anak-anak punya kesempatan untuk bisa sekolah dimanapun yang ia mau. Tergantung kemampuan orang tuanya. Saya mau bilang begini. Bagi orang yang punya persiapan, bagi orang yang siap sedia, ya tentu melakukan yang namanya rutinitasnya yang mempersiapkan dirinya untuk supaya lebih baik, Tuhan pasti kasih kesempatan. Bagi kita yang sudah menikah, ya, kita mungkin punya impian, punya kesempatan. Tuhan berikan aku kesempatan untuk punya keluarga yang harmonis, punya ekonomi yang maksimal, punya rumah, punya ini, punya itu. Pengennya seperti itu. Kesempatan-kesempatan seperti itu kita minta kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang, tidak banyak orang yang meminta kesempatan ini dari Tuhan. Kesempatan ketika tidak bisa memilih, yaitu menjemput kita kematian. Tidak banyak orang. Tidak banyak orang yang mau meminta kesempatan itu, bahwa Tuhan, apabila kesempatan itu datang kepada saya ingin, saya sudah siap. Dan jika kita sudah tidak bisa memilih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kata Tuhan? Gertak gigi, kesakitan, masuk di dalam nyala api yang tidak pernah mati. Neraka tempat kita. Hari ini kita pelayanan, that's good. Hari ini kita melayani Tuhan. Saya tidak tahu 2 minggu yang akan datang apa yang menjadi pilihan kita di luar. Kita masih tetap hidup di dalam pelayanan kita tetap hidup di dalam Tuhan, atau kita mencoba meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau, biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita setiap waktu bahwa akan ada satu kesempatan di mana kita tidak bisa memilih, yaitu kematian. Tidak ada yang bisa melawan maut, Bapak Ibu. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita saat itu. Maka marilah kita kerjakan keselamatan kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita setiap hari. Saya mengajak anak-anak kakak saya bilang begini. Mulailah dari diri kamu sendiri. Apa yang dapat kamu lakukan? Ketika kamu bangun, kamu berdoa, lipatlah pakaian selimut kamu dengan rapi. Kamar kamu mesti rapi. Bagaimana kalau Tuhan datang di kamar yang amburadul? Saya mau kasih tahu, sayang banget kalau kita udah bisa, udah besar seperti ini, udah besar gitu ya umur, tapi masih mak kita yang menyuci baju kita, sayang banget. Sayang banget. Khususnya bagi kaum muda saya mau bilang begini, sayang banget hidup kita, nggak jadi berkat. Padahal kita sudah bisa melakukannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita harus memulai persiapan itu dari diri kita. Kalau kita bisa bersiap-siap melakukan itu dalam kehidupan kita, ya, yang sehari-hari, saya percaya bahwa persiapan
untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Persiapan nanti ketika kita sudah tua, kita sudah mampu melakukannya hari ini. Dan itu akan terus berlanjut. Karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas yang baik yang kita bangun hari lepas hari. Dan saya percaya bahwa ketika engkau mampu melakukan itu, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Ya, walaupun melalui proses kehidupan yang begitu pahit, lama dan panjang. Tapi saya percaya bahwa ketika kita memulai sesuatu yang baik, di sana Tuhan akan menolong kita, memampukan kita apa yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Sampai Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sampai kesempatan untuk ada di dalam perjamuannya Tuhan. Dan kita mendengar sabah selahai engkau hambaku yang setia. Masuklah di dalam rumah Bapakku. Bukankah itu yang kita nanti-nantikan orang-orang yang melayani Tuhan? Bukankah itu yang dicari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Itu hal yang terakhir. Mungkin kita masih di dunia, masih awan-awan ya. Wow, saya masih mau menikmati dunia. Tapi hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mau tidak mau itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kulit yang kencang kalau sudah punya anak jadi keriput, jadi tidak kencang lagi, ya kan? Mau tidak mau kita harus terima kenyataan itu Bapak Ibu. Kita sudah punya persiapan, kita sudah rela dengan hal itu. Jadi dalam konteks yang akan sampaikan pada pagi hari ini, biarlah kita punya persiapan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, entah dimanapun kita berada, milikilah persiapan yang mantap di dalam Tuhan. Melayani Tuhan adalah cara yang terbaik, di mana kita tetap terjaga di dalam keamanan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau nggak melayani Tuhan, hidup sembrono Bapak Ibu. Pergi ke sana, pergi ke sini, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau kita melayani Tuhan, itu teringat di sini. Awas, hidupmu harus kudus. Kamu itu pelayan Tuhan. Awas, hidupmu, mulutmu, jangan berkata kotor sembarangan. Kamu itu pelayan Tuhan. Pelayanan mengerjakan itu dalam hidup kita. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan ketika Tuhan mempercayakan satu pelayanan kecil besar. Ketika saya masih ada di sini, berdiri di depan Bapak Ibu saat ini, saya juga pernah berdiri di dalam toilet. Ngapain saya berdiri di dalam toilet? Saya menyikat toilet Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah bahwa melayani Tuhan itu harus di mimbar ini. Selalu ada kesempatan bagi orang yang punya persiapan Bapak Ibu. Asal kita siap sedia di dalam Tuhan. Hanya itu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita pencerahan lebih lagi dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengingat bahwa setiap hari adalah waktu-waktu yang tidak boleh dibuang dengan sia-sia. Karena itu hari-hari itu adalah hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita, kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita supaya kita hidup di dalam Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari saya undang semua pemain musik dan tim Praise and Worship lainnya. Saya rindu tadi lagu yang mengatakan kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, kita nyanyikan. Kehendakmu jadi
sehingga kami tidak berlalu-lalu dalam kesombongan, sehingga kami tidak berlalu-lalu dalam ketinggian hati, sehingga kami umat-Mu tidak berlalu-lalu mencari perkara dunia. Hidup ini hanya sementara. Akan ada waktu kesempatan bagi kami di mana kami tidak bisa memilih lagi ya Tuhan. Bangkitkan roh-Mu dan bekerjalah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada setiap pribadi lepas pribadi, kuasa Tuhan pada pagi hari ini sanggup menerobos hati kami, yang mampu memberikan kami kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan membangkitkan kami kembali di dalam keterpurukan kami, di dalam kesia-siaan kami, di dalam kebodohan kami, di dalam kesombongan kami. Tuhan mampukan kami kembali untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami Tuhan. Dan hamba berdoa, tidak ada satupun yang terluput dari keselamatan yang telah Tuhan janjikan bagi kami. Semua kami yang telah mendengar kebenaran firman ini akan masuk di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan. Terpujilah namanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Suryani Gea yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJA Batu Tulis Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan boleh diantar ke gereja. Gereja dibuka setiap hari pukul 7 sampai 10 pagi. Jika Bapak Ibu Saudara tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja BCA 5890134 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang telah setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Info lainnya, doa bersama setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom pukul 19 atau pukul 7 malam. Link Zoom-nya akan di-share di grup WhatsApp Info Gereja ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang belum bergabung, saya mengundang Bapak Ibu boleh bergabung dalam doa di hari Senin. Ibadah kaum wanita setiap hari Rabu 1 dan Rabu yang ketiga melalui aplikasi Zoom juga. Dan selain kaum wanita ada juga KKA bagi yang diadakan Minggu 2 dan Minggu 4. Bagi Bapak Ibu Saudariku yang belum bergabung, silakan bergabung dengan acara menghubungi Ibu Gembala atau Koordinator KKA. Nah, sekian info kita hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tangkat pujian, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan
pimpin ibadah hari ini berjalan dengan baik, mengurapi hamba Tuhan, baik pemain musik WL Singer, dan juga menyampaikan firman-Mu, rekaman dari setiap LCD semuanya Tuhan, berjalan dengan baik. Semuanya karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap keadaan bangsa ini Tuhan, kalau saat ini masih belum stabil Tuhan, dari segala virus yang ada Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta kepadamu supaya vaksin yang diberikan oleh pemerintahan kami, buat kami setiap rakyat Indonesia, Tuhan benar-benar bermanfaat bagi tubuh kami. Bahkan kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka ada sebagian yang sudah Tuhan panggil. Itu semua rencana Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan Yesus mempersalahkan situasi yang ada, tapi semuanya kehidupan jiwa roh kami, semuanya milik Tuhan. Tuhan Yesus mampukan iman kami, kepercayaan kami di hadapan Tuhan, supaya iman kami tidak goyah Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang kurang baik bagi setiap hidup kami. Jikalau kami lengah di hadapan Tuhan, mampukan Tuhan, iman percaya kami tetap teguh di hadapan-Mu, meskipun badai halangan rintangan yang kami hadapi. Bersama Tuhan, kami selalu kuat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit Tuhan. Ada kuasa dan bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan, beri kesempatan bagi mereka sehat untuk kembali setia beribadah. Mungkin saat ini masih sebagian kami belum ada yang berani untuk ibadah tatap muka, bahkan kami masih menjalankan ibadah online. Tolong Tuhan, pimpinlah setiap iman rohani kami, supaya kami bertumbuh di hadapan Tuhan sesuai dengan kegenapan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang melayani Tuhan pagi hari ini, dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap dimanapun kami berjalan. Di saat kami melangkah, Tuhan memberikan kekuatan, keselamatan dalam hidup kami dalam perjalanan. Baik kami juga yang bekerja esok harinya Tuhan. Kami minta ada kekuatan Tuhan memberikan setiap imunitas tubuh kami, supaya kami sehat dan kuat untuk melangkah, melakukan aktivitas kami dengan baik. Kita mengangkat tangan kita semua Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang di rumah, kita sambut setiap berkat-berkat Tuhan melalui hamba yang akan memberkati kita, melalui doa berkat kita hari ini. Mari kita sama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Kiranya Tuhan memberkati buah kandungan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keluar masuk kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya di dalam Dia bersama saya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah hari ini telah selesai, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.